Serving from home dari Indonesian Deposit Center. Selamat saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini. Saya harap dalam kondisi yang sehat walafiat, tak berkurang satu apapun. Semoga keluarga yang berada di sana juga dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan pembelajaran kita akan segera mencapai puncak. Tentunya pihak Solvet semua pasti akan merindukan momen-momen seperti ini. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin sekali lagi melihat kesiapan dan kehadiran pihak Solvet semua dalam room ini dengan mengikat di bawah. Katakan saya siap. Saya tunggu ya. Kalau sudah sampai 30 orang mengatakan saya siap, saya baru buka acaranya. Ceritanya ngambek dikit ya. Widih, yes, mantap. Nah, terima kasih pihak Solvet semua. Mengapa saya perlu mengkonfirmasi saya siap? Itu saya ingin tahu sejauh mana kami siarannya ditangkap dengan baik. Jadi hal-hal yang nantinya mungkin secara teknis akan terjadi itu bisa kita minimalisir. Jadi kalau kemarin yang Solmet merasa kesulitan untuk melihat gambar slide itu, kalau menggunakan gadget pastikan digeser sampai mentok. Nah, nanti akan muncul slide-nya. Kalau yang pakai laptop itu biasanya langsung keluar. Jadi hal-hal teknis semacam itu mungkin juga akan terjadi, seperti suara terputus-putus atau kurang jelasnya suara pemateri. Pastikan juga sinyal yang Solmet semua dalam kondisi bagus. Kalau dipantau dari sini semuanya rata-rata putih, kuning, sesuai dengan hati, suasana hati ya Solmet semua. Pastinya bahagia kan tentunya pada malam hari ini. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, mari kita sama-sama sebelum acara pada malam hari ini dibuka, saya mengajak Bapak Ibu semua, ya Solmet semua, menundukkan kepala sejenak, mendoakan kepada para pejuang kesehatan, khususnya rekan-rekan sejawat kami yang telah gugur dalam berjuang di kemanusiaan. Tidak sedikit jumlahnya, tapi setidaknya tunduk kepala kita dan hening kepala kita pada malam hari ini semoga bisa meringankan perjalanan para pejuang kemanusiaan kita, dan amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sejenak mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Amin. Kita tidak bisa pungkiri rasa duka yang mendalam itu kita rasakan sebagai bagian dari saudara kita sebangsa dan setanah air, di mana tidak sedikit juga rekan sejawat kami, sesama perawat, sesama tim medis yang telah lelah, dan akhirnya Tuhan memberikan tempat terbuka sekarang. Semoga di peristirahatannya semua diberikan kelapangan bisa kubur dan diterima segala amal ibadahnya, dan dihapuskan semua dosa-dosanya karena telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan kemanusiaan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kita sama-sama sangat merindukan Indonesia kembali pulih, kita kembali siap untuk menatang masa depan. Jadi sama-sama mari kita jaga dan tetap di rumah saja, tetap waspada, kendalikan cemas Anda, lalu tetap jadi penebar kebaikan. Sebelum saya buka siapa sih yang akan berbicara pada malam hari ini, mari kita dengarkan sejenak sambutan dari Ketua Umum kita, Ketua Umum tercinta kita dan Direktur Indonesia Deposit Center, the one and only Bapak Insinyur Hafifi Hatta. Silakan Pak.
Halo, terima kasih Mas Adi. Ya. Senang sekali nih lihat Mas Adi semangat terus nih. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Untuk Swastiastu, bagi semuanya yang di teman hidup. Bersyukur sekali malam ini kita menjelang terakhir nih. Itu malam terakhir Bapak Ibu kita ada kelas online di INASI dan PKHI ini. Tapi saya lihat pesertanya makin banyak juga nih, senang sekali saya lihat ini. Saya pribadi sudah 1 bulan Bapak Ibu di rumah saja, nggak kemana-mana. Kelas terakhir saya kemarin ada di Medan saat itu sama Pak Martua, Pak Muan, kelasnya Pak Muan di kelas Master Hipnosis di Medan, itu kelas terakhir. Dan persis hari ini sudah seminggu di rumah saja, jadi di rumah saja nambah. Dan saya yakin semuanya ada hal-hal baru yang kita dapatkan di rumah saja ini. Tentunya juga ada juga curhat-curhatan tentang kondisi ekonomi karena sebulan nggak keluar dan sebagainya. Ya ini kita semuanya sedang dalam diuji kesabarannya Bapak Ibu ya. Saya tadi pagi baca tarikh nabi-nabi, itu ada kisahnya Nabi Ayub, itu saya baca tadi pagi, menarik sekali. Beliau yang diberikan sakit, kelas nabi, sama istrinya disuruh berdoa supaya minta kepada Tuhan kesembuhan, tapi dia ngomongnya, saya malu mau minta sembuh ini karena saya baru dikasih sakit baru sekian tahun, padahal sembuh saya sekian puluh tahun, tapi baru dikasih sakit kok saya sekarang mengeluh. Termasuk kita hari ini, mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu, baru sebulan kita diberikan ujian ini, mudah-mudahan kita semangat dan semangat seperti banyak sekali kita lihat ya. Misalkan kalau kita lihat di Indonesia pada saat kondisi-kondisi seperti ini, kita yang kondisi seperti ini kan saya lihat banyak sekali kreativitas kita muncul di sana, dan kita niat kan kreativitas kita ini bisa membawa manfaat buat sama, khususnya buat masyarakat yang lebih luas. Kalau kita lihat kisah-kisah sukses orang-orang besar di dunia, contoh kalau di Indonesia misalkan Gojek itu, kalau saya pernah lihat ceritanya kan niatnya untuk membantu teman-teman ojek yang mangkal gitu ya. Itu niatnya simpel seperti itu, tapi ternyata kita lihat sekarang membantu sekali dan bahkan menjadi orang-orang besar di Indonesia dengan membantu yang niatnya awalnya niat tulusnya seperti itu. Kalau kita lihat lebih besar lagi, ada Facebook, itu juga niatnya untuk menggabungkan pertemanan, dan sekarang ternyata terbesar di dunia. Belum lagi kisah-kisah Alibaba dan sebagainya, Jack Ma, yang dulu niatnya hanya mengumpulkan teman-temannya di para pedagang yang ada di kotanya, tapi sekarang ternyata membesar seluruh dunia. Dan semuanya itu kalau kita lihat diawali dengan niat yang tulus untuk membantu. Dan ternyata Tuhan memang tidak tidur Bapak Ibu. Tuhan tidak tidur. Dengan melihat ketulusan itu, maka rezeki pun akan diberikan mengalir di sana. Dan mudah-mudahan begitu juga dengan teman-teman yang ada di PKHI. 6 tahun yang lalu Bapak Ibu, 6 tahun yang lalu kami dengan Dewan Pendiri, saya lihat tadi ada masuk Pak Wayan Nyase, Bu Wiwi, bertekad membentuk organisasi ini untuk mengumpulkan para praktisi hipnotis, hipnoterapi untuk terwadahi, sehingga meskipun baik, kalau nggak diwadahi dengan benar itu akan kemana-mana. Makanya kita komitmen, kita bentuk organisasi yang legal, dan alhamdulillah ternyata organisasi kita ini sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan. Kita sudah bermitra dengan Kementerian Kesehatan, dan mudah-mudahan ini terus menyebar kepada seluruh praktisi-praktisi hipnotis yang ada di Indonesia. Niat kita tulus Bapak Ibu, kita praktisi hipnoterapi hipnotis di Indonesia ini benar-benar diakui oleh negara sebagai profesi yang mulia. Kalau bukan kita para praktisi yang
promosikan. Kalau bukan kita para praktisi yang siarkan keilmuan ini, siapa lagi? Kalau bukan kita para praktisi hipnosis hipnoterapi yang mengangkat profesi ini, siapa lagi kalau bukan dari kita sendiri? Untuk itu, mari terus kita berjabat tangan, mari terus kita bergandeng tangan untuk membesarkan profesi hipnosis hipnoterapi di Indonesia. Dan malam ini luar biasa sekali, kita akan diberikan pencerahan. Kemarin saya sempat lihat previewnya, menarik sekali, sampai saya pesan kepada host khusus, malam kita kasih waktunya agak panjang Mas Adi, supaya materi benar-benar kita terima dengan baik dan manfaatkan betul Bapak Ibu, bertanya ke maksimal mungkin, karena pembicara kita bintang tamu tadi betul-betul bintang malam ini. Beliau sebentar lagi sudah ikut kelas hipnoterapi ya, tinggal ikut instruktur saja. Baik Mas Adi, kami kembalikan sepenuhnya ke Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tuh kalau Pak Ketum ngasih wejangan tuh adem, ayem, nenangin ya. Setuju kan ya sobat semua? Yes. Jadi memang dari sosok beliau saya belajar banyak dan menginspirasi sekali tentang bagaimana makna ketenangan. Dengan kondisi seperti ini, walaupun saya bisa memahami betul, tapi beliau tetap dengan kondisi karena disebarkan kepada kami semua para trainer-trainernya dan membuat kami jadi tenang, nyaman dan berbahagia tentunya. Dan kebahagiaan ini akan kami bagikan pada malam hari ini, salah satunya dengan mengundang guest star kami pada malam hari ini. Beliau adalah seorang asesor, konsultan, trainer, motivator, dan praktisi hipnotis dan hipnoterapis serta dosen. Kompetensi beliau itu di bidang psikologi dan manajemen. Penasaran ya siapa namanya ya? Kemarin udah kenalan. Oke, saya ulangi lagi. Beliau adalah Dr. Haji Fauzan Asmara, THT, SPSI, MPSI, MBA. Waktu dan tempat. Silakan dong. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Habibie Arka, Direktur IHT, Bapak Ketum. Yang saya hormati, saya muliakan guru-guru saya, para master yang hadir di forum ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, IHT Soulmate yang insya Allah dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, izinkanlah saya menyampaikan rasa bahagia saya, rasa bangga saya dapat berbicara di forum ini. Bapak Ketum memberitahu saya kira-kira 3 hari yang lalu. Itu saya jadi bersemangat, gitu. Semangat karena saya akan berbicara di hadapan para pembelajar hipnosis dan hipnoterapi. Yang insya Allah menjadi penghuni surga semuanya. Bapak Ibu IHT Soulmate yang saya hormati, saya membaca sebuah hadis qudsi. Ada 4 ciri penghuni surga. Ada 4 ciri penghuni surga. 1, mukanya berseri-seri. Ini adalah para praktisi hipnosis ini. Ini calon penghuni surga. Karena tidak mungkin kita itu menjadi praktisi hipnoterapi kalau wajah kita tidak tersenyum, wajah kita merengut, masam, tak mungkin. Yang kedua adalah kalau berbicara baik. Bicara pasti baik, ya, pasti memotivasi orang, membantu orang lain bagaimana mengatasi masalah-masalahnya, pasti baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ciri penghuni adalah memudahkan urusan orang. Yang keempat adalah melayani orang lain. Ini hipnoterapis banget gitu ya. Ya, saya yakin dan optimis insya Allah kita semua nanti reuni di surga ya. Dan mungkin nanti ada pintu khusus lah, pintu khusus surga itu pintu khusus hipnoterapis yang insya Allah kita akan membawa manfaat kepada orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu saya hormati, malam ini saya akan berbicara tentang karakter. Kita tidak bicara kepribadian. Kalau kepribadian sih agak mudah ya, ada sekolahnya juga, sekolah kepribadian John Robert Howard.
Ya, Anda bisa diajari bagaimana sih cara tersenyum, cara berbicara, gestur Anda saat menghadapi orang, bagaimana senyum Anda. Anda bisa memikat orang lain dengan sekolah kepribadian. Tapi itu hanya sesuatu yang bisa Anda jadikan topeng Anda. Karena personality itu asal katanya dari persona, bahasa Latin itu artinya adalah topeng. Ya, meskipun juga bisa juga menjadi terinternalize pada diri Anda semua. Yang saya bicarakan malam ini adalah karakter, sesuatu yang agak berbeda. Jika ada ciri-ciri khas yang melekat pada diri seseorang dan itu sudah mengarah kepada moral, itu sudah kita bicara tentang karakter. Dan malam ini kita bicara tentang karakter. Silakan Mas Adi, kita mulai dari IHC Solmed yang saya hormati. Yang kita bicarakan ini adalah Hypno Character Engineering. Hypno Character Engineering atau hipnosis karakter engineering. Jadi pembentukan karakter itu sebenarnya bisa direkayasa secara masif, secara sistematis untuk membentuk karakter seseorang. Inilah rahasianya kenapa ada keluarga yang sukses membentuk. Ada pondok pesantren, ya, ada juga vihara-vihara, ada juga pendidikan pastor, ya, yang betul-betul membangun membentuk output yang menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena memang pembentukan karakter itu bisa kita buat sengaja kita bikin, gitu ya. Karakter airborne, karakter itu dibuat, dibikin sejak bayi dalam kandungan. Next, Mas Adi. Karakter itu adalah akumulasi memori bawah sadar Anda mulai dari dalam kandungan sampai dengan saat ini. Itu adalah karakter. Itu akumulasi memori bawah sadar kita. Bahkan ibu-ibu bagaimana membentuk karakter yang bagus untuk calon putrinya itu dimulai sejak dalam kandungan. Kenapa? Ibu sudah terhubung secara emosional dengan anaknya. Dan terus itu menjadi akumulasi memori sampai dia besar dan sampai saat ini. Sekarang bagaimana Anda sekarang? Bagaimana karakter Anda sekarang? Apakah Anda berlatih untuk mengendalikan diri? Apakah Anda jujur? Apakah Anda bertanggung jawab atau malah lari dari tanggung jawab? Apakah Anda memudahkan urusan orang lain atau Anda malah mempersulit orang lain? Karakter yang bagus adalah bagaimana kita mempermudah urusan orang lain. Namun ada beberapa orang yang memiliki prinsip, kalau bisa saya persulit, kenapa harus saya permudah? Tapi ada juga yang punya prinsip, kalau bisa saya permudah, kenapa harus saya persulit? Jadi karakter adalah nilai-nilai yang terpahat, terukir, terpasti dalam diri kita melalui learning, pembelajaran kita sejak dalam kandungan, ya, dan ini dibentuk oleh lingkungan keluarga di mana kita dibesarkan, kemudian experience, pengalaman. Kita banyak mengalami pengalaman. Dan yang ketiga adalah sacrifice, penderitaan, ketidaknyamanan yang kita alami, dan juga pengaruh dari lingkungan. Itulah kenapa kok ada sebuah SMK, ini hasil riset, hasil penelitian, nggak harus saya sebut SMK-nya di daerah mana, 67% itu tawuran, dan 27% memakai senjata tajam, senjata tusul dan senjata tajam. Kenapa? Anak yang tadinya di rumah begitu bagus, begitu masuk ke suatu sekolah, gitu ya, di situ terjadi sebuah mesin, ya, ada mesin yang menghasilkan output, mereka menjadi orang yang seperti itu. Ini adalah pengaruh dari lingkungan, dan akan menjadi landasan kita dalam bersikap, our attitude and behavior. Perilaku kita dan sikap-sikap kita itu dilandasi oleh karakter yang sudah terbentuk. Pembelajaran, pengalaman, penderitaan. Ya. Tadi Bapak Afifi Arta sudah menyampaikan, ya, bahwa sukses itu tidak mudah. Ya, sukses membutuhkan penderitaan, membutuhkan ketidaknyamanan. Kalau Anda ingin sukses tanpa menderita, Anda bisa menunggu seumur hidup Anda. Semuanya butuh ketidaknyamanan. Kita harus keluar dari comfort zone.
Justru pendidikan itulah yang membuat kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Bukankah ikan yang kuat itu karena berada di aliran yang deras? Bukankah nahkoda yang ulung itu karena biasa mengarungi samudra yang ganas? Jadi semakin kita diberi ujian oleh Tuhan, diberi cobaan, bukan kita makin lemah dan semakin kuat lagi. Bapak Ibu tahu pohon kurma itu di tanah Arab Saudi atau di tanah Timur Tengah itu pasir, ya. Kurma itu ditanam kemudian dikasih batu di atas kurma itu, sehingga apa? Akarnya menjalar sampai menemukan landasan yang kuat, terus semakin kuat sampai batu ini terlempar, sehingga apa? Satu-satunya pohon yang tidak akan pernah roboh oleh badai topan sekencang apapun itu adalah hanya pohon kurma. Satu-satunya pohon yang tidak akan pernah roboh oleh badai, ya, sekencang apapun hanyalah pohon kurma. Kenapa? Sejak kecil oleh Tuhan diberikan ujian cobaan. Sehingga Bapak Ibu, ya, setiap ujian yang Bapak Ibu alami, setiap cobaan yang Bapak alami itu membuat kita lebih kuat lagi. Kita mendengar cerita Uncle Tom, ya, pada tahun tertentu, saya lupa, beliau sampai kesulitan ekonomi, diberi ujian oleh Tuhan, ya, harus diusir dari tempatnya, dari ruko yang ditempati, ya, tapi Uncle Tom malah bukan semakin lemah, semakin kuat dan semakin kuat lagi. Ini yang disebut dengan resilient, daya tahan, daya juang yang membuat orang itu menjadi sukses. Tadi Bapak Afifiata juga menyebutkan Jack Ma menunggu 15 tahun, tapi ada investor yang percaya bahwa apa yang dibuat oleh Jack Ma ini hebat, bagus. Itu sebuah penungguan yang lama, ya, sebuah daya tahan mental yang luar biasa. Habibur Rahman menunggu 15 tahun sampai karyanya itu difilmkan, Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta. J.K. Rowling menunggu sampai usia 49 tahun sampai Harry Potter itu menjadi disukai banyak orang dan meledak di seluruh, ya. Kentucky Fried Chicken, ya, Colonel Sanders itu sukses justru pada usia 65 tahun, dan beliau resepnya itu ditolak 1009 kali. Colonel Sanders itu menawarkan resep kepada restoran-restoran, ini resep saya bagus dan terus saya perbaiki, ditolak 1009 kali. Tapi beliau tidak putus asa dan terus memiliki daya juang. Penderitaan yang dialami justru membuat mereka semakin kuat dan lebih kuat lagi. Akhirnya apa? Yang ke 1010 baru ada yang percaya, ya. Dan Colonel Sanders sampai sekarang menjadi orang yang sangat kaya karena KFC itu berada di mana-mana. Jadi yang penting sekarang adalah resilient, ya, daya juang, daya tahan mental kita, ya, dan juga pengaruh lingkungan. Next, Mas Adit. Ketika kesehatan ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ya, saya juga tahun 2007 saya jual rumah, jual tanah, jual mobil. Dan alhamdulillah karena saya masih punya karakter, bisa dipercaya orang, trust, ya, saya bertanggung jawab pada pekerjaan saya. Orang masih percaya pada saya. Apa yang hilang kembali lagi, malah rumah saya lebih bagus, mobil saya lebih bagus, dan alhamdulillah kehidupan saya lebih baik dari sebelumnya. Ketika kesehatan hilang mungkin ada yang hilang, tetapi kalau sudah karakter yang hilang, maka selesailah sudah hidup Anda. Betapa banyak, ya, seorang menteri yang demikian hebat, disayangi banyak orang, agung, dihormati banyak orang. Begitu sudah karakter sebenarnya dia ketahuan, ditangkap KPK, masuk penjara, selesai, tamat sudah riwayatnya. Betapa banyak orang yang sangat diagungkan orang, ya, begitu karakter sebenarnya dia terungkap, maka selesai sudah. Maka satu hal yang tidak boleh hilang, karakter kita itu harus betul-betul bermartabat, ya, harus betul-betul bagus. Bangsa yang maju dan jaya tidak disebabkan oleh
sumber daya alam, ras, usia, tapi karena karakter bangsanya. Jepang dan Korea 80% daratannya nggak bisa ditanam, tapi mereka lebih hebat dari kita. Kenapa? Karena karakter bangsanya. Selandia Baru itu negara yang sangat baru, beda dengan Indonesia yang sudah berjaya sejak zaman Sriwijaya, zaman Majapahit. Kenapa? Karena karakter bangsa. Demikian juga dengan yang lain. Singapura, air pun dipasok dari Malaysia, nggak punya apa-apa, sumber daya alam nggak punya, tapi karakter bangsanya membuat mereka lebih berjaya dibandingkan kita. Malaysia sesama rukun Melayu dengan kita, tetapi justru di Malaysia itulah PKI berburu dan diburu, meskipun sesama ras Melayu. Jadi bukan karena ras, bukan karena sumber daya alam, bukan karena usia dari negara tersebut, tapi karena karakter bangsa. Next, nah. Karakter itu uji-uji ketika seseorang dan dalam situasi sulit. Kalau dalam situasi normal, orang belum teruji karakter. Tapi pada situasi sulit, di bawah tekanan, baru disitulah karakter itu diuji. Ya, Bapak Ibu, sekarang ada COVID-19, baru teruji siapa dokter yang hebat, yang punya karakter, siapa dokter yang bermartabat. Mereka adalah dokter yang tetap berada di garis depan, ya, berjuang mengabdikan dirinya untuk COVID-19. Demikian juga dengan Nabi Ayub tadi disampaikan oleh Bapak Afifi Arka, dalam keadaan sakit masih beribadah, dalam kondisi semuanya hilang tapi tidak kehilangan karakter. Jadi karakter itu diuji saat kita dalam kesulitan maupun dalam keadaan dapat tekanan, ya. Dan karakter adalah is who you are in the dark. Siapa Anda dalam kegelapan. Itu kelihatannya pria baik gitu ya. Nah, mudah-mudahan baik. Saya juga pria yang baik. Tapi begitu kita dalam kegelapan, saya juga nggak tahu apa yang saya lakukan. Menteri Agama sudah 3 yang masuk. Kiai Haji punya pondok pesantren, imam masjid, sangat agung, sangat dihormati orang. Tapi pada saat tidak ada yang tahu, nggak tahu apa yang kita lakukan. Ketua partai itu sudah ada 3 yang masuk. Kiai Haji, orang hebat, orang luar biasa, orang yang bahkan disucikan. Ternyata apa? Tergelincir. Pada saat tidak ada yang tahu, maka muncullah karakter dia yang sebenarnya. 3 karakter adalah is who you are in the dark. The only things in the world not for sale is character. Ya. Satu-satunya yang tidak ada di toko. Kalau Anda mau beli nggak ada. Kalau kepribadian Anda bisa masih ikut pelatihan kepribadian. Ya. Tapi karakter Anda tidak bisa beli, tidak ada pelatihan karakter. Karakter itu harus dibuat, dibikin, direkayasa, dibentuk. Maka penting bagi kita semua untuk memperkuat karakter kita masing-masing. Next. Dan you are not born with karakter. Tidak ada orang yang lahir langsung punya karakter yang hebat. Ya. Dan kita membangun apapun, building anything, itu berakar pada karakter. Jangan cepat-cepat mas. Jangan cepat-cepat. Berakar kepada karakter. Nah, kita mau membangun ekonomi, butuh karakter. Mau membangun organisasi sebesar IHC, butuh karakter yang kuat. Mau membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, butuh karakter yang hebat. Bahkan membangun karakter bangsa ini ya, merupakan akumulasi dan memori bangsa ini, itu juga berakar pada karakter. Next. Nah, inilah karakter figur Bapak Ibu semua, ya, para master, guru-guru kita, ya, master Afifi Arka. Tidak mudah membangun IHC, tidak mudah membangun PKHI. Cakup bangun, mengalami banyak hal, tidak mudah. Jangan kita melihat sukses, enggak. Jangan lihat sekarang. Ingat penderitaan-penderitaannya sebelumnya. Ingat upaya-upaya daya juangnya. Tidak mudah itu. Para master berada di belakang Bapak Afifi Arka, orang-orang hebat dalam komunitas. Para guru-guru kita, enggak mudah. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Ada dokter,
yang passionnya kemudian beralih menjadi hipnoterapis dan menikmati profesi dokternya dan menikmati sekali profesi hipnoterapis. Nah, kebetulan saya level 1 yang mengajar adalah Dr. Ramadanus. Itu guru saya yang luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Ramadanus, Bapak termasuk orang yang telah membentuk saya. Terima kasih pada Bapak Aktif Arta, Bapak termasuk orang yang membentuk saya. Terima kasih para master semua, ya dari awal hingga saat ini. Saya setiap hari mantengin laptop, mantengin HP. Ya, bapak-bapak para master guru-guru saya ini juga membentuk karakter saya hari ini. Ya, ini para master ini ada juga yang profesinya adalah polisi, ya, obes, ada juga yang tentara dari TNI, ada juga seorang pengusaha, ada juga seorang pengacara, macam-macam itu. Termasuk Gus Atun, ya, dukun yang tobat, kemudian masuk IHC. Nah, alhamdulillah semakin moncer, semakin hebat. Ya, ada beberapa teman-teman di sini, ya pada saat ini betul-betul saya katakan insya Allah mereka semua adalah calon penghuni surga. Dan kalau Gus Atun masuk surga duluan, saya rela ikhlas karena Gus Atun dulu saya belakangan gak apa-apa. Kita menjadi khairun nas wa anfuruhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan bapak-bapak ini ada amal jariahnya, mengajar, memberikan pelatihan, training. Insya Allah diterima Allah sebagai amal jariah. Ya, enaknya amal jariah itu apa? Sebanyak apapun dosa kita meninggal tidak ada lagi kita berbuat pahala, tapi ada amal jariah yang terus sehingga apa? Dosa kita menjadi tidak berat. Ya, sehingga itu juga memotivasi saya pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan hari ini juga menjadi amal jariah untuk saya. Bapak Ibu, kita next Mas. Ini karakter figur ya yang menjadi contoh bagi kita semua. Bapak Ibu pemerhati hipnoterapis yang hipnosis dan hipnoterapis yang saya hormati, di HC Soulmate yang saya muliakan, saya banggakan. Ya. 75% sakit manusia itu karena pikir. Ini hasil riset sejak tahun 1974. Diulang lagi tahun 1996. 75% penyakit manusia itu karena pikiran. Pada saat kita ada stresor, hipotalamus mengirimkan sinyal dan keluarlah hormon kortisol. Ya, direspon oleh adrenal kita, oleh anak ginjal kita ada namanya adrenal gland. Ada korteks, ya, ada yang di luar, ada yang medula di dalam. Stres tahap awal itu direspon oleh yang medula. Ya. Nah, disitulah karena ada mekanisme pertahanan otomatis dari tubuh kita keluar adrenalin. Adrenalin itulah adrenal, non adrenal atau epinefrin, norepinefrin itulah yang membuat jantung kita berdetak lebih cepat. Ya, glikogen dipecah menjadi gula karena kita butuh energi. Ya, pencernaan kita polanya berubah. Tetapi stres itu harus segera selesai. Kalau tidak segera selesai, dia akan direspon oleh adrenal gland kortikoid yang mengatur kadar gula dalam darah, ada mineral kortikoid yang mengatur kadar mineral dalam darah, ada androgen dan seterusnya. Jika stres kalau berkelanjutan, ya, glikogen dan lemak dipecah menjadi glukosa, ya, jantung terus berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, ya, kolesterol, asam lambung, banyak lagi penyakit lainnya, sampai ada kondisi namanya fatigue adrenal. Adrenal Anda capek, saya nggak mau lagi mengeluarkan glukokortikoid, mineral kortikoid, disitulah Anda nanti kena gula, GM2. Penyakit Anda tambah parah, sistem imun tubuh Anda akan drop. Ya. Jadi banyak sekali penyakit, ya, kadar gula naik, kolesterol, darah tinggi, asam lambung, infeksi saluran kemih, kulit kita menipis, produksi kolagen berkurang, androgen Anda nggak mengeluarkan testosteron dan estrogen sehingga libido seksual Anda juga akan rendah. Ketombe keluar, bukan hanya dari rambut, semua yang berbulu keluar semua. Ketombe. Ini bahayanya sakit pikiran. Ya. Kalau ada ilmunya dari Bapak Akifi tentang tungku dan api, tungku api. Nah, asap itu kemudian mau keluar, tapi ini ketutup sehingga nanti bisa meledak, tapi manusia tidak akan meledak, cuma retak. Retak inilah yang membuat kita mengalami beberapa kelainan mental, ya, gangguan mental. Ya.
Kita pergi ke dokter hanya diberi obat penenang, panas dikasih paracetamol, ya dikatakan bahwa oh ini interkoneksi neuronnya lemah, maka dikasih obat dopamin, tapi tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Kasih obat penenang selesai, begitu sudah obat penenangnya selesai pengaruhnya muncul lagi. Kenapa? Karena semuanya dari pikiran. Dan 25% pola makan dan pola hidup. Kita lihat di sini apa peran kita sebagai hipnoterapis. Kita menyelesaikan yang 75%. Kenapa Bapak Afifi Arta terus menerus mengembangkan ini? Karena beliau berkeinginan, ya mari kita menjadi penyelamat bangsa, ya, menjadi penyelamat orang-orang di sekitar kita paling tidak. Terus meluas sampai bangsa ini. Kenapa? Semakin banyak hipnoterapis profesi ini, maka insya Allah permasalahan itu akan selesai. Ini saya ingin memotivasi saya dan memotivasi teman-teman IHT semua. Ini sudah pilihan yang tepat, ya. Insya Allah ya diterima Allah sebagai amal baik. Ya. Dan kita sudah berada di tempat yang tepat. Next. Halo, iya. Baik Bapak Ibu, saya berharap dan punya cita-cita ya teman-teman semua menjadi hipnoterapis yang hebat. Ya izinkan ya saya akan mewujudkan cita-cita itu dalam pikiran Bapak Ibu semua. Ya. Izinkanlah saya memandu Bapak Ibu menuju kondisi relaksasi tubuh dan pikiran. Mohon kerjasamanya. Anda hanya fokus mendengar kata-kata saya. Maaf ya, hanya fokus mendengar kata-kata saya. Ya, silakan musiknya Mas Adi, musiknya. Ya, silakan Bapak Ibu mencari tempat yang tenang, tempat yang nyaman. Ya. Saya akan memandu Bapak Ibu, membimbing Bapak Ibu semua menuju alam relaksasi yang nyaman, relaksasi tubuh dan relaksasi pikiran. Salah satu ciri orang yang cerdas ya adalah bisa memasuki hipnosis secara mandiri. Silakan mohon kerjasama ya. Bapak Ibu ambil posisi nyaman. Ini berlangsung hanya 2 menit. Punggung menempel sadaran kursi. Atau terlentang tidur juga punggung itu menempel di tempat tidur. Kedua telapak kaki Bapak Ibu juga lurus di lantai dan kedua tangan diletakkan beristirahat dengan telapak tangan terbuka di atas paha Anda. Tangan terbuka di atas paha Anda diistirahatkan. Tarik nafas yang dalam. Tahan. Keluarkan lewat. Silakan Bapak Ibu, bagus sekali, ya bagus sekali. Tarik nafas panjang melalui hidung. Tarik dan hirup energi positif dari alam. Ya, tahan sebentar. Lepaskan lewat mulut. Sekali lagi Bapak Ibu, tarik nafas yang panjang, perhatikan nafas Anda. Rasakan relaksasi ini mulai pada seluruh badan. Silakan dikeluarkan lewat mulut perlahan-lahan. Bapak Ibu yang saya hormati, secara perlahan-lahan silakan pejamkan mata Anda. Silakan pejamkan mata Anda. Mohon jangan membuka mata sampai saya memerintahkan Anda untuk membuka. Anda hanya fokus pada suara saya dan Anda nyaman bersama saya. Gerakan sekarang arahkan perhatian Bapak Ibu semua. Arahkan perhatian pikiran Bapak Ibu semua ke kaki Anda. Ya. Anda merasakan telapak kaki, pergelangan kaki dan betis terasa rileks, berat dan lepas. Semakin nyaman, semakin rileks dan lebih rileks. Bagus sekali Bapak Ibu, bagus sekali. Sekarang saya akan memandu Anda untuk naik ke paha Anda. Paha Anda dan pinggul Anda terasa rileks,
terasa berat, makin berat dan lepas, semakin nyaman, semakin rileks dan lebih rileks. Ya bagus sekali Bapak Ibu, bagus sekali. Sekarang saya pandu Bapak Ibu untuk mengarahkan pikiran ke kedua telapak tangan Bapak Ibu semua. Kita merasakan telapak tangan, otot-ototnya mulai rileks, lengan Bapak Ibu mulai rileks, pundak Bapak Ibu terasa rileks, makin berat dan lepas. Lebih lagi, good Bapak Ibu, bagus sekali. Sekarang perhatian Bapak Ibu, ya, arahkan ke perut Bapak Ibu. Ya, silakan perut Anda, dada Anda terasa rileks, nyaman, lebih rileks, berat dan lepas, makin rileks, makin nyaman dan lebih nyaman lagi. Sekarang arahkan perhatian Bapak Ibu pada leher dan wajah Bapak Ibu. Leher dan wajah, otot-otot wajah Bapak Ibu sudah mulai terasa rileks, berat dan lepas, makin nyaman, makin rileks lagi. Bagus sekali Bapak Ibu. Arahkan perhatian Bapak Ibu sekarang pada otot-otot mata Bapak Ibu. Otot-otot mata juga perlu istirahat Bapak Ibu. Ya, terasa rileks Bapak Ibu, ya. Mata Ibu terpejam dengan nyaman, dengan rileks. Bola mata Bapak Ibu makin berat dari sebelumnya, ya. Berat dari sebelumnya. Bola mata semakin berat, lebih berat, dan sekarang dua kali lipat lebih berat lagi. Sekarang 10 kali lipat lebih berat lagi, dan tidur lebih dalam lagi, terasa nyaman, damai. Setiap hembusan nafas membawa Anda tidur lebih dalam lagi, dan sekarang 2 kali lipat lebih dalam lagi dari sebelumnya. Bagus sekali Bapak Ibu. Rasa nyaman dan damai sangat terasa membuat Bapak Ibu tidur lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Good, ya, bagus sekali Bapak Ibu. Rasa nyaman, rasa damai sudah Bapak Ibu rasakan dengan sangat baik. Dan mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika Bapak Ibu tarik nafas yang panjang dan memejamkan mata, maka Bapak Ibu akan masuk pada kondisi rileks dan nyaman ini. Pada kondisi yang rileks dan nyaman ini. Bagus sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya fokus pada suara saya, dan Bapak Ibu nyaman bersama saya. Sebentar lagi Bapak Ibu, pada hitungan kelima, saya akan meminta Bapak Ibu untuk membuka mata. Pada saat hitungan kelima nanti Bapak Ibu akan membuka mata dan segera melihat layar HP Bapak Ibu semua, layar monitor laptop Bapak Ibu semua. Dan apa yang Bapak Ibu lihat nanti, yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu baca di layar monitor, akan betul-betul nyata terjadi dalam hidup Bapak Ibu semua. Saya hitung 1 sampai 5. 1, Bapak Ibu siap-siap membuka mata, dan apa yang Bapak Ibu lihat nyata dalam kehidupan Bapak Ibu. 2, Bapak Ibu sudah siap membuka mata. 3, apa yang Bapak Ibu lihat nanti akan nyata terjadi pada Bapak Ibu semua. 4 dan 5, silakan membuka mata Bapak Ibu dan lihat layar HP dan layar monitor Anda. Dibaca berulang-ulang Bapak Ibu, baca berulang-ulang, lihat, fokus. Apa yang Bapak Ibu lihat saat ini itu betul-betul nyata dalam kehidupan Bapak Ibu semua.
dan menjadi nafas keseharian dari Bapak Ibu semua. Dan pada hitungan ketiga Bapak Ibu akan sadar lagi dalam kondisi yang segar, dalam kondisi yang nyaman, dan Bapak Ibu seperti terlahir sebagai pribadi baru, ya, lahir ya sebagai manusia baru yang betul-betul punya passion untuk mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat sebagai hipnoterapi. Ya, selamat Bapak Ibu, selamat memasuki profesi yang luar biasa yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, Mas. Oke, Bapak Ibu, saya memasuki dua model pendidikan karakter. Satu, sterilisasi, saya tidak sarankan. Yang kedua adalah imunisasi. Jadi bagaimana kita membangun karakter putra-putri kita paling tidak ya, didekatkan dengan realitas dan diberikan pemahaman konsekuensi dari setiap pilihan. Insya Allah putra-putri kita atau anak didik kita itu akan kokoh dalam berbagai situasi. Next. Ya, ini adalah 20 karakter dasar. Para ahli telah menjabarkan setidaknya ada 20 karakter dasar anak demi pendidikannya di masa depan. Seperti sopan, inspiratif, jujur, peduli, bijak, humoris, disiplin, suka menolong, percaya diri, tanggung jawab, kerjasama, hormat, berani, adil, mandiri, dan seterusnya. Ini adalah 20 karakter dasar. Ya. Dalam kesempatan yang lain, insya Allah masih panjang umur. Nanti mungkin ada kelas ya, yang akan menjelaskan satu persatu dari karakter ini. Next, Mas Ari. Bapak Ibu, penanaman karakter pada anak, ya, pada anak didik atau pada putra putri kita, itu kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Milton Erickson. Semua kegiatan menahan dan melepas adalah peran. Ini yang harus kita manfaatkan saat mereka menahan dan melepas. Ya. Kita lihat misalnya bagaimana Kopassus berlatih ya, selama sekian lama berada di hutan. Ya, saat mereka menahan lelah, menahan tulah, mereka trans baru jadi sugestif. Ya, adik-adik kita dari SMA Taruna Nusantara misalnya, itu sering sekali memanfaatkan momen-momen ini. Bapak Ibu juga belajar di level 1 ya. Ada unblock critical area, ada emotion, ya, ada figur otoritas, ada lagi yang lain gitu ya. Silakan dipelajari, ada 10. Itu juga momen-momen penting yang harus Bapak Ibu pahami. Ya. Bapak Ibu juga ingat materi dari master sebelumnya, ada 20 momen penting, ada 20 momen yang sangat sugestif terhadap anak, yaitu saat mengantuk, 30 menit pertama menjelang tidur, saat bermimpi, saat mengigau, 30 menit sebelum bangun, saat fokus membaca buku, saat main game, saat nonton, saat asyik menggambar misalnya, saat melamun, saat mengigau, saat bingung, saat menangis, saat marah, saat sedih. Jadi kalau punya putri yang suka film Korea, Bapak Ibu gak usah galau ya. Nah, manfaatkan aja saat putri kita melihat film Korea menangis, disitulah kita mensugesti anak. Ya, itu momen penting kita mensugesti anak. Nah, apa yang kamu lihat membuat kamu sedih, membuat kamu semakin hari semakin menjadi anak yang lebih bertanggung jawab pada dirimu. Semakin hari kamu menjadi anak yang lebih jujur terhadap orang lain. Semakin hari kamu menjadi anak yang semakin dan seterusnya. Saat anak main games, ya, ingat materi dari master sebelumnya, main game asik, Bapak Ibu cukup mensubstitusi dengan kata-kata semakin semakin game. Ali, kamu lagi apa Ali? Lagi main game Pak. Asik ya Ali ya? Asik Pak. Ali, ya, semakin asik kamu main game, kamu semakin ingat sholat. Semakin asik kamu semakin ingat sholat. Semakin asik kamu, maka kamu akan semakin ingat sholat. Begitu seterusnya. Dan lihat keajaiban yang terjadi, tidak lama kemudian Ali akan berhenti main games dan dia akan sholat.
Momen penting saat mereka mengalami emosi tertentu, fokus pada sesuatu itu kita manfaatkan untuk memasukkan sugesti yang positif terhadap anak kita. Next, Mas. Sugesti karakter building itu dimulai sejak bayi dalam kandungan. Sejak bayi dalam kandungan. Jadi dalam kelas-kelas hipnoterapi, ya, bahkan ada persoalan kejiwaan yang ada dalam pasien. Ya, setelah ditek ke masa lalu, ternyata dia berada dalam kandungan ibunya. Jika perlakuan seorang ibu pada anak sejak dalam bayi dalam kandungan itu sangat penting, ya, karena anak sudah berkomunikasi secara nonverbal dengan sang ibu sejak dalam kandungan. Menurut siapa? Menurut Dr. Fauzan THT. Ya, Bapak Ibu. Saya dengan titel yang lain saya nggak terlalu bangga. Sekarang yang membuat saya bangga adalah Certified Hypnotist. Dan saya bersyukur berada di komunitas ini. Next, Mas. Ya, ini salah satu contoh karakteristik dari respect. Jadi kalau kita bikin sebuah karakter itu harus jelas karakter ini apa. Definisinya harus jelas. Biar nggak bingung ya. Respect itu satu toleransi. Toleransi pada beda agama, beda suku, beda ras, beda budaya. Ya, toleransi pada perbedaan nilai. Menerima apa adanya. Menerima teman apa adanya, menerima orang tua apa adanya, menerima keluarga apa adanya, menerima suami apa adanya, menerima istri apa adanya. Autonomi, ya, ada kebebasan pribadi, ada keleluasaan pribadi. Non-violence, ya, jangan ada kekerasan. Courteous itu adalah sopan santun. Politeness itu adalah tutur kata yang santun dan concern, penuh perhatian. Ini harus jelas. Setiap karakter itu harus jelas. Cuman waktu ini kan tidak ada. Jadi saya nggak bisa menjelaskan karakter ini satu persatu. Untuk Allah dan yang lain, kita akan lebih dalam lagi berkaitan dengan karakter ini. Karena karakter itu harus terdefinisi dengan jelas. Next. Ya, ini di hasil Stolberg yang berbahagia. Ini hypno karakter engineering. Yang pertama Anda harus definisikan apa sih karakter yang akan ditanamkan. What karakter? Bertanggung jawab harus terdefinisi dengan jelas. Apa sih bertanggung jawab? Adil. Apa sih adil? Adil itu apa? Adil itu memperlakukan orang sama rata, memperlakukan orang dengan standar yang sama, tidak mengambil yang bukan haknya, tidak mengambil lebih dari apa yang harusnya, dan seterusnya. Baru kita atur platformnya. Ya, trans itu bisa diatur saat dia trans pada platform apa. Kalau Kopassus itu sambil bernyanyi, saat lari capek sambil bernyanyi, di situ trans nyanyi dia ucapkan itu masuk ke bawah sadarnya dan itu permanen merubah karakternya. Ya, saya punya tetangga tidak disiplin, kurang disiplin lah, anak manja, tidak mandiri, tapi begitu masuk SMA Taruna Nusantara menjadi disiplin, menjadi mandiri, menjadi orang yang betul-betul berbeda. Kenapa? Mereka masuk pada sebuah mesin yang menghasilkan output, membentuk karakter yang baru. Akmil, Taruna Nusantara, Pondok Gontor, Pondok Modern Gontor Ponorogo, Pondok Putri Gontor di Mantingan, Pondok Pesantren As-Salam Solo. Ada pelatihan pastor di Malang, pelatihan pastor di Wonosobo. Itu semuanya membentuk karakter orang-orang yang berada di dalam. Kenapa? Platformnya itu direncanakan dengan sangat baik. Kemudian baru disusun skripnya. Skrip yang akan dimasukkan apa? Harus jelas. Harus jelas. Dan anchornya apa? Baru tingnya diatur, lingkungannya. Kalau Bapak Ibu mau mendidik anak yang Islami, maka dekatkan anak dengan masjid. Dekatkan anak dengan tempat ibadah. Yang Nasrani, ya dekatkan dengan gereja, ajak mereka ke gereja. Lingkungan rumah menjadi seperti vihara, seperti gereja, seperti pura, seperti masjid. Ya. Yang Muslim nanti di banyak tempat tulisannya itu di setting, tidak ada gambar-gambar Madonna, ya bukan gambar penyanyi dangdut yang lagi melihat-lihat, itu salah. Ya. Betul-betul yang di setting untuk membangun karakter.
as-salatu ala waqtiha, an-nadhafatu minal iman. Apapun gitu ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu. Hormat mati tetangga. Tulis di situ. Sehingga betul-betul anak tersetting. Sama dengan kalau kita masuk ke pondok motor, semua lingkungan disetting. Kalau Anda masuk ke Taruna Nusantara, semua disetting. Anda masuk ke Akmil, lingkungan disetting sesuai dengan karakter yang akan diubah. Kemudian setelah itu adalah integrated suggestion communication. Sugesti itu harus terintegrasi, tidak saling berbenturan. Nah, ini mengacu juga kepada definisi karakter yang jelas. Biar anak tidak bingung. Ibunya mensugesti anak saat tidur, hypnosis ya. Anakku, ini bapak yang bicara, ya kamu tetap saja tidur. Ini bapak yang bicara. Apakah kamu mendengar suara bapak? Dia mengangguk. Sugestinya, anakku, semakin hari kamu semakin baik, menjadi orang yang sangat baik, baik kepada sesama. Nah, itu adalah sugesti dari orang tua itu. Pada suatu saat, si anak lagi fokus main game atau fokus mengerjakan pekerjaannya, si ibu datang, kenapa kamu pinjamkan mainan itu ke tetangga? Ya bu, dia pinjam. Jangan begitu, jangan terlalu baik jadi anak. Ya, itu baru itu. Kalau rusak, berapa ibu harus beli lagi? Kamu nggak boleh begitu. Si anak bingung, kenapa? Tidak terintegrasi, tidak integrated. Anda membingungkan anak. Kalau baik ya baik. Misalnya lagi, nah kenapa kamu baik sama orang itu? Dia kan nggak baik sama kamu. Jangan baik sama dia. Itu bingung anak itu. Kenapa? Anda tidak mendefinisikan karakter dengan jelas. Nanti bawah sadarnya bingung. Berbuat baik ya berbuat baik, harus terdefinisi dengan jelas. Nah, berbuat baik. Orang tidak berbuat baik nggak apa-apa, nak. Karena kamu tidak berharap balasan baik itu dari manusia. Kamu hanya berharap dari Tuhan. Dia tidak baik nggak apa-apa, urusan dia dengan Tuhan. Tugasmu adalah berbuat baik. Setiap saat, setiap waktu kepada semua orang. Bapak Ibu, saya jadi dosen, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah mempersulit mahasiswa saya. Saya tidak pernah memberikan nilai yang tidak fair pada mahasiswa saya. Saya ketua tim asesor sudah di 35 BUMN. Alhamdulillah sampai saat ini sebagai asesor di 35 BUMN, saya tidak pernah memberikan nilai yang tidak fair. Kenapa? Karena saya juga punya anak, saya ingin anak saya diperlakukan baik oleh dosennya, diberikan nilai yang adil oleh dosennya. Perbuatan baik kita itu akan dibalas oleh Allah. Ada yang menjadi tabungan energi kita. Siapa yang akan kita? Adalah putra putri kita, anak cucu kita orang. Gak usah khawatir, kita tetap semangat berbuat kebaikan pada setiap orang setiap waktu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Harus terintegrasi. Kadang banyak orang tua yang punya karakter buruk ditularkan kepada anaknya. Jangan begitu. Kita kalau punya karakter yang nggak bagus, jangan ditularkan pada anak. Karena anak melihat punggung orang tuanya. Nah, proses mesin berikutnya, engineering berikutnya adalah availability, ketersediaan, dan sustainability, keberlangsungan. Nah, ini terus berulang-ulang, ada repetisi. Ada kalimat-kalimat, ada gambar-gambar dibentuk semua untuk membangun karakter, dan itu tersedia dan itu terus berlanjut sampai putra putri kita, sampai anak didik kita nanti menjadi output yang hebat dan luar biasa. Next Mas Adi. Tahap pembentukan karakter Bapak Ibu. 1. Taburlah gagasan, petiklah perbuatan. Taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, petiklah karakter. Taburlah karakter, maka petiklah nasib. Next Mas Adi.
Tiga apa? Karakter building itu bermula dari thought, pikiran. Ada karakter yang buruk dalam diri saya, dan ini permanen dan gak akan berubah sebelum diisi oleh yang baru. Maka tugas orang yang nanti merekayasa saya, ya, saya dibikin peran, saya disugesti, apa yang buruk itu diambil, diganti oleh yang baru, yang bagus. Maka pikiran dulu. Kalau pikiran sudah berubah, maka actionnya akan berubah. Oh, saya harus ke gereja. Oh, saya harus ke pura, saya harus ke vihara, saya harus ke masjid. Saya harus mendekatkan diri pada Tuhan. Maka tindakannya apa? Ke masjid, ke pura, ke vihara, ke gereja. Action kalau berulang-ulang akan menjadi habit. Habit inilah yang akan membentuk karakter baru dalam diri Anda. Dan begitu karakter berubah, maka nasib Anda akan berubah. Next. Siapa Anda? Sebelumnya Anda. Ya, next. Signal ya, oke. Your destiny. Siapa Anda hari ini? Siapa Master Afifi hari ini? Siapakah Fauzan Asmar hari ini? Siapakah Dr. Ramadanus hari ini? Siapakah Uncle Tom hari ini? Siapakah Bapak Dasko hari ini? Siapakah Gus Atun hari ini? Itu karena pikiran mereka 5-10 tahun yang lalu. Kenapa IHC ini besar? Betapa hebatnya Bapak Afifi Arka bisa menghimpun para master yang demikian hebat hari ini. Ingat perjuangan mereka 5-10 tahun yang lalu. 5-10 tahun yang lalu pikirannya berubah, tindakannya berubah, kebiasaannya berubah, dan karakter berubah. Dan sekarang menjadi seperti ini. Next, ada. Siapa Anda 5-10 tahun yang akan datang? Siapa Anda 5-10 tahun yang akan datang? Adalah bergantung pada pikiran Anda hari ini. Bagaimana Anda membangun karakter hari ini. Jadi pembesar kehidupan masa depan dibutuhkan Anda merubah pikiran Anda hari ini juga. Dan hanya itu caranya, satu-satunya untuk membangun diri Anda di masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menunggu kalau ada tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Master Adi. Tuh. Aku dibangunin toh Pak. Friends, luar biasa sekali Pak Fauzan. Wih, sampai benar-benar clean, bersih, jernih tentang karakter itu sendiri. Dan alhamdulillah pencerahan pada malam hari ini merecall dan mereminding saya pribadi untuk bersih-bersih. Mungkin ada dalam diri kurang tepat sehingga karakter baru yang akan saya ciptakan akan segera terbentuk. Oke, kepada IHC Soulmate yang ingin bertanya-tanya, mungkin Pak Fauzan membuka permisi pertanyaan berapa kira-kira? Cukup ya Mas Adi. Ya. Oke, Sudah siap. ada Ya, Pak Haji ada Sudarma, kelas. Pak Haji. Pak Haji Sudarma sudah dibuka. Siap. Oke, yang beruntung bertanya pada malam hari ini adalah Pak Haji Dharma. Silakan Pak. Dari mana dan berikan pertanyaan yang singkat, padat, jelas. Halo Pak Haji. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, langsung aja nih saya mau bertanya. Saya ada sedikit kendala mengatasi orang yang karakternya suka berbohong. Nah ini bagaimana cara mengatasinya? Tugas siapa yang bagus dikasih pada orang tersebut? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji Dharma. Kita simpan dulu Pak Fauzan. Berikutnya Pak Aliudin, komandan kita nih dari Tasikmalaya. Selamat malam. Pak Iwanudin. Maaf Pak, salah baca. Selamat malam Pak Iwanudin. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian kebesaran nih, kayak udah selesai istirahatnya. Silakan Pak, ngomong Pak. Iya. Ya, selamat malam Pak Dr. Fauzan. Siap.
Yang mau saya tanyakan di sini adalah berapa lama untuk kita membentuk karakter yang baru. Tadi dikatakan Pak Dr. Fauzan kan, karakter ini yang lama tidak akan bisa hilang sebelum ada karakter yang baru masuk kan gitu. Nah, sekarang butuh berapa lama kita bisa membentuk karakter yang baru? Karena kebetulan kan kami adalah militer, jadi waktu kami sipil dulu membentuk karakter menjadi seorang militer itu butuh pendidikan dasarnya 5 bulan. Nah, apakah ada waktu yang lebih cepat dari itu? Terus bagaimana caranya? Mohon caranya. Terima kasih Bapak Dokter. Oke, terima kasih Pak Yonudin. 2 lagi ya Pak, karena Randy bungkus sekali diceritain. Berikutnya Pak Muhammad Ali. Tips saya kalau ingin bertanya, jadi pikirkan pertanyaan yang mungkin belum ditanyakan sama IHT Somet sebelumnya. Dan Pak Muhammad Ali, agar nantinya pemateri bisa terfokus menjawab langsung pada titik tujuh jawabannya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muhammad Ali. Silakan, dari mana? Halo? Oke, mungkin ada kendala teknis. Saya langsung kepada dukun kita, Pak Budiantoro. Karena pakainya kayak pakaian dukun, Pak. Selamat malam, Pak Budiantoro. Halo, Pak Budiantoro. Dua-duanya malu-malu pusing, Pak Fauzan. Pak Aryadi udah terus. Pak Aryadi. Silakan Pak Aryadi. Halo, selamat malam Pak Aryadi. Masih di Unmute Ardan. Nah, beruntung sekali. Selamat malam Pak Aryadi. Selamat malam. Silakan Pak Aryadi. Dari mana dengan pertanyaan singkat padat jelas? Dari Riau. Siap. Ingin bagaimana sih menciptakan diri kita berkarakter yang orang jadi senang gitu, menciptakan karakter orang tidak gimana ya, Menciptakan diri kita karakter pribadi yang yang menyenangkan ya. yang baik lah gitu, berkarakter karakter yang baik yang disenangi anak-anak, orang tua, remaja gitu loh. Nah, itu. Mama muda gitu ya Pak. Kirain mama juga disenangi Pak. Oh benar. Oke, terima kasih Pak Aryadi. Jadi pertanyaan dari Pak Aryadi, bagaimana menciptakan karakter yang menyenangkan? Menyenangkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Aryadi, Lempuk Duriannya Riau. Mantap. Siap. Silakan Pak Fauzan, kita jawab 3 pertanyaan tadi. Bungkus. Saya mulai dari yang terakhir ya. Bagaimana kita disenangi orang lain? Ya. Karakter apa yang harus dimunculkan? Ingat saja kata-kata saya, Bapak Ibu, fokus dengan kata-kata saya. Ingat, to be rich inside. To be rich inside. Kita harus kaya dari dalam. Jadi setiap ketemu orang itu, yang terbersih di benak kita, di pikiran kita adalah apa yang bisa saya bantu sama orang ini, apa yang bisa saya berikan kepada orang ini. Itu karena kita rich, kaya, kita tidak miskin. Tapi orang miskin itu, ketika ketemu orang, yang terpikir di benaknya adalah apa yang bisa saya ambil dari orang, apa yang bisa saya manfaatkan dari orang ini, sehingga kita meninggal turun. Kenapa? Kita harus area. Apa tadi yang bertanya Pak siapa tadi? Pak Aryadi. Pak Aryadi. Pekanbaru. Pak Aryadi, kalau Anda ke Jogja insya Allah ya, saya ada kotak saya, insya Allah kita makan bareng lah atau kopi bareng. Asik. Saya nggak diajak nih dok. Ya Mas Adi juga tidak.
Pada saat saya ngajak makan Anda, ya, saya tidak berharap Anda ganti ngajak makan saya kalau saya kecil tidak. Kenapa? Yang balas Tuhan. Kalau ada orang kelaparan saya kasih makan, saya tidak berharap dia balas saya ngasih makan, tapi saya yakin Allah akan membalas. Kalau anak saya, putra putri saya, anak cucu saya, keturunan saya, kalau ada yang lapar pasti ada yang ngasih makan. Itu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam kita. Kalau saya berbuat baik pada orang, saya tidak butuh balasan dari orang itu. Kalau ada yang kesempitan, saya akan lapangkan. Dan saya tidak butuh dia membalas saya. Tapi saya yakin Allah akan membalas. Kalau ada anak cucu saya besok, ada yang kesempitan, pasti ada yang melapangkan. Karena itu adalah Tuhan. Kalau energi positif yang kita berikan kembali kita positif. Kalau kita sudah sendiri insight, kita kaya dari dalam, insya Allah orang itu semuanya akan berlomba-lomba datang pada kita. Semua orang akan senang pada kita. Kita hidup bahkan setelah kita mati. Tapi banyak orang yang mati sebelum wafat. Banyak orang yang mati sebelum wafat. Pada saat apa? Pada saat seseorang nelpon kemanapun gak ada yang ngangkat. Pada saat kita datang ke masjid semanapun orang menghindar dari kita. Kenapa? Kita sudah mati. Kenapa? Kita membawa mudarat bagi orang lain. Kita datang pada sekelompok orang, orang menghindari kita. Kita telepon gak ada. Kenapa? Kita sudah mati. Itu adalah mati sebelum wafat. Kenapa? Karena kita membawa mudarat bagi orang lain, ya, menjengkelkan orang lain, membuat resah orang lain. Ya, ada hadis yang menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang membuat resah tetangga. Perilakunya, kata-katanya bikin resah tetangganya, tidak akan masuk surga. Apalagi meresahkan teman kantornya, apalagi meresahkan bangsa dan negara ini. Ya, insya Allah ya, masuk surga tapi agak lama. Masuk surga agak lama. Mari kita tanamkan komitmen dalam diri kita. Anda fokus pada kata-kata saya, karena ini adalah sugesti pada alam bawah sadar Anda. Ya, mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun Anda berkomitmen. Anda semua berkomitmen ya, untuk menjadi kaya dari dalam. Setiap kali ketemu orang, yang terbersih di pikiran kita adalah apa yang bisa saya bantu pada orang ini, apa yang saya bisa berikan kepada orang, dan itu akan nyata menjadi kehidupan Anda di masa sekarang dan seterusnya, dan menjadi nafas keseharian Anda. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama karakter dibentuk? Karena ini adalah sebuah sistem, ya, sebuah sistem, maka banyak variabel ya, bikin cepat atau tidak. Tadi karakternya jelas ya, performnya jelas, script anchornya jelas, dan itu dilakukan pengulangan terus menerus ya, dan si anak sendiri itu memang mau berubah dirinya ya. Kenapa? Orang pertama berubah kan denial dulu, menolak. Setelah menolak ada rasa takut, habis itu takut terus marah. Nah, ini adalah emosi-emosi yang harus dimanfaatkan oleh si pembentuk karakter ini. Saat dia emosi marah, sugesti. Saat dia emosi menolak, sugesti. Saat dia takut, sugesti. Sampai dia nanti acceptance, menerima. Proses menerima ini bisa sebulan, orang tertentu, orang yang lain bisa 2 bulan, bahkan ada mungkin hanya 1 minggu, ya. Karena apa? Acceptance-nya itu cepat. Jadi yang bertanya tadi dikatakan dididik selama 5 bulan pendidikan. Tapi mungkin Bapak 2 bulan sudah terbentuk, tapi mungkin teman-teman Bapak ada 3 bulan, mungkin ada 5-4 bulan. Nah, bergantung banyaknya karakter, ragam karakternya, karena lama tidaknya juga berganti tanam. Ya. Kalau Akmil kan 3 tahun ya. Kalau Akmil Akademi Militer itu 3 tahun. Siapa yang lulusan di situ, wah, mantap ya. Nah, kalau ada istilahnya sespo, ya, itu juga berapa lama gitu ya. Kalau misalnya pendidikan apalagi Lemhanas berapa lama, itu harus terbentuk karakter-karakter baru. Begitu Pak ya. Mengenai berbohong, pertanyaan yang terakhir ya, kalau sudah jelas berbohong itu enak itu. Kalau itu putra putri kita, tinggal tarik momen 20 momen yang sugestif, kita tinggal masukkan saja. Anakku ya, kamu semakin hari semakin terbentuk menjadi pribadi yang jujur ya. Pribadi yang berbicara secara apa adanya, sesuai dengan hati nurani.
Dan semakin kamu jujur, kamu merasa enak, merasa lapang, merasa lega, karena kamu telah menjadi pribadi yang lebih baik. Terus saja Pak, terus menerus ya, berbohong. Nah, cari itu trans platformnya dicari. Kalau itu adalah putra putri kita. Ya. Sehingga saya, kalau Bapak nanti butuh konsultasi lebih lanjut, bisa setelah acara ini atau ikuti nanti kelas online berikutnya. Next Mas Adi, mungkin satu lagi kali ya Dok, pertanyaannya sebelum nanti closing statement. Ya, satu lagi nanti pertanyaannya sebelum Dok closing statement. Pak Muhammad Ali yang tadi belum berhasil. Halo Pak, selamat malam. Assalamualaikum. Pak Muhammad Ali. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya langsung bawa persoalan tentang karakter. Nah, bagaimana cara kita mencari karakter untuk dalam satu bisnis, sehingga karakter yang kita cari itu ada kesesuaian dengan karakter kita sendiri, sehingga bisnis kita tidak berjalan seperti yang tidak kita harapkan, seperti itu Pak. baik. Ya, terima kasih Bapak ya. Karakter untuk pebisnis Pak, yang utama adalah trust ya. Bagaimana kita jujur. Ya, karena kejujuran itu membuat orang merasa nyaman berhubungan dengan kita, dan trust itulah yang akan membangun pelanggan kita dan bahkan menjadi pelanggan seumur hidupnya. Karena trust itu ada jaminan. Oh, kalau berurusan dengan Pak siapa tadi, Pak Muhammad Ali. Iya benar. Ya, kalau berhubungan dengan Pak Muhammad Ali beres itu. Sudah jaminan Pak Muhammad Ali itu beres. Gak mungkin dia itu nipu kita. Karena beliau itu juga akan mungkin mengorbankan kredibilitasnya selama ini hanya untuk seperti itu. Itu karena trust. Yang kedua adalah tanggung jawab. Ya, yang ketiga adalah, keempat adalah daya juang Pak, yang penting resilient, daya tahan mental, bukan daya tahan fisik, mental. Ya, pada saat apa? Pada saat jatuh kita harus bangun lagi. Dan karena pengusaha itu banyak sekali hambatan di lapangan, ya, Bapak memang resilient itu sangat mendasar dan penting. Ya, ada pepatah ada seorang ahli mengatakan, we can stop the waves. Kita nggak bisa menghentikan gelombang, but we can learn to surf. Tapi kita belajar untuk surfing di atas gelombang itu. Jadi perubahan lingkungan bisnis, ya, tekanan persaingan bisnis, tekanan kekuasaan, tekanan risiko bisnis, tekanan risiko individu, bisa pidana, bisa perdata, ya, tekanan target, ya, tekanan pribadi, ya, dan seterusnya. Itu semuanya dilewati gitu. Dia surfing, tidak merasa menderita, tapi dia nikmati gelombang itu. Dinikmati sebagai seorang peselancar. Sampai suatu ketika bisnis itu bagi dia sudah terlalu enteng. Saya kok bisa ya berselancar dengan bagus. Bapak kemudian dia bertanya kepada orang, ada enggak gelombang yang lebih ganas dari ini? Ada Pak, di Hawaii. Bapak pergilah dia di Hawaii. Maka dia nikmati lagi gelombang bisnis yang lebih besar itu. Sampai bisnis itu terasa ringan bagi dia. Dia sudah bisa berselancar dengan baik, ya, dan tidak ada tantangan lagi. Ada enggak gelombang yang lebih hebat dari ini? Ada Pak, di Maladewa. Berangkat dia ke Maladewa. Disitulah dia menjadi social climber, menjadi the climber, mendaki terus gitu ya, dan terus menjadi pembesar kehidupan masa depan. Begitu Bapak Muhammad Ali. Oke, terima kasih dokter. Ya, siap, karena waktu juga yang terpaksa, dengan berat hati saya seperti biasanya menyampaikan, semoga kuliah singkat, padat, dan jelas ini bisa ya Settlement dapatkan, dan mari bersama kita doakan kepada beliau kemuliaan dan terus diberikan kesehatan, sehingga beliau masih bisa mengisi kekosongan rasa ingin tahu kita, penasaran kita terhadap keilmuan ini. Karena every time is psychology. Begitu kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu gak lepas dari psikologi. Silakan Dok, closing statement-nya. Baik, ya, kita pertama saya bersyukur ya, lumayan ya. Untuk chatting saya lihat angka 389 chatting yang menanggapi
materi ini. Ada 390 setting ya. Kemudian peserta tadi menembus angka 300 lebih, saya nggak kurang begitu lihat ya. Tapi yang jelas, ya mudah-mudahan ilmu hipnosis dan hipnoterapi menjadi vision baru bagi kita. Dan bagaimana kita membangun bangsa dan negara ini, nggak usah bermimpi membangun karakter bangsa Bapak Ibu. Kita mulai dari diri sendiri dulu, harus berubah. Kalau di diri sendiri kita sudah berubah ya, dengan self hipnosis, nanti kita berharap kita bisa merubah karakter dari lingkungan terdekat kita, putra putri kita, istri kita, putra putri kita, atau suami Anda dan putra putrinya. Dari situ nanti meluas lagi pada lingkungan tetangga kiri, pada lingkungan pekerjaan, dan kita boleh berharap kita akan merubah karakter dan bangsa ini. Yang jelas, karakter building is a never ending process. Sebuah proses nggak pernah selesai. Kenapa? Karena selalu kita ingin lebih baik dari kemarin. Bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan kita harus punya semangat menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan semakin kita merasakan manfaat kita, kontribusi kita kepada orang lain. Orang yang sukses bukan seberapa banyak orang yang mengenal kita, tapi orang sukses adalah seberapa banyak orang yang bahagia karena mengenal kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.